Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali. Ya khairal anam rabbun karim wa amdal khulqin azim. Fashfa'lana 'indal karim. Ya ayyuhal khawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Unzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan bahwa jalan terdekat menuju Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman itu adalah kasratul istighfar wassalati ala nabi, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Sholawat itu relatif ibadah yang paling mudah dilakukan oleh siapapun dan boleh diamalkan oleh siapapun, bahkan meskipun tanpa adanya seorang guru. Beda dengan amalan-amalan zikir yang lain. Zikir-zikir yang digunakan untuk menuju kepada Allah, yang digunakan untuk taqarruban ilallah, agar seseorang bisa mencapai kedekatan yang sedekat-dekatnya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala hingga sampai ma'rifat billah, maka wajib bagi seseorang yang menggunakan amalan-amalan zikir di luar sholawat itu untuk memiliki seorang guru yang arif billah, seorang guru yang telah sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mampu untuk membimbing muridnya agar sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shawi, pengarang kitab tafsir Shawi, yang kemudian dinukil di dalam kitab Sa'adatud Daraini. Beliau dawuh di dalam kitab itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil jumlati fassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallahi min ghairi syaikhin lianna syaikha wa sanata fiha sahibuha liannaha tu'radu alaihi wa yusallillahu al-musalliya bi khilafi ghairiha min al-adhkar fala budda alaihi min asy-syaikhil 'arif wa illa dakhalaha asy-syaitanu fala yantafi'u biha sahibuha. Secara garis besar, maka membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat mengantarkan seseorang untuk usul ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya seorang guru. Lianna syaikha wa sanada fiha sahibuha, karena sesungguhnya sanad di dalam sholawat itu adalah langsung pemilik sholawat, yakni baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liannahu tu'radu alaihi, karena sesungguhnya bacaan sholawat itu ditunjukkan kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayusallillahul musalliya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan sholawat kepada orang yang bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru di dalam kita membaca sholawat, mengamalkan zikir berupa sholawat itu ada langsung baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berbeda dengan zikir-zikir yang lain.
Kalau zikir-zikir yang lain bagaimana? Bi khilafi ghairiha minal adhkar, beda dengan selain sholawat dari berbagai macam zikir-zikir yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu la ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lain yang sejenisnya itu. Maka dawuh Syekh Shawi di dalam kitab Sa'adatud Darain ini, fala budda alaihi minasyaikhil arif, wajib bagi orang tersebut harus memiliki seorang guru, yakni guru yang sudah kamil mukamil, yang sudah imannya sempurna dan mampu untuk menyempurnakan iman santrinya, mampu untuk membimbing santrinya agar dia bisa usul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya dia mengamalkan zikir-zikir tersebut dan dia tidak punya seorang guru, nggak punya seorang asy-syaikh al-arif, seorang mursyid yang kamil mukamil, yang mampu untuk mentakmilkan iman dari santrinya, mampu untuk membimbingnya, maka bagaimana? Dawuh Syekh Shawi di dalam kitab Sa'adatud Darain ini, yang dinukil di dalam kitab Sa'adatud Darain ini, wa illa dakhalaha syaitanu fala yantafi'u biha sahibuha. Seandainya dia mengamalkan zikir-zikir tersebut tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil, tanpa adanya seorang guru yang al-arif billah, maka dakhalaha syaitan, yang masuk ke dalam diri orang tersebut itu adalah syaitan, fala yantafi'u biha sahibuha. Karena itu orang yang mengamalkan zikir tersebut, dia tidak bisa mengambil manfaat dari zikir-zikir yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk mencari seorang guru yang kamil mukamil dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya ketika kita mengamalkan zikir-zikir yang itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zikir yang berupa sholawat, maka sebagaimana yang didawahkan oleh Syekh Shawi, maka zikir sholawat itu relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan zikir di luar sholawat. Karena li'anna syaikha sanata fiha sahibuha, yang menjadi guru dan juga sanad di dalam sholawat itu adalah baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sa'adatud Darain ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memperbanyak zikir-zikir sholawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, maka kita semuanya akan menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia, terlebih ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an an-nadhra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.